Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta mata pelajaran ekonomi dimanapun berada. Kali ini saya sangat bangga karena kalian telah menyelesaikan sebuah proyek pembelajaran berbasis teamwork yang solid dengan pendekatan deep learning, di mana siswa bukan hanya sekedar menghafal konsep ekonomi, tapi benar-benar memahami, mendalami, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Melalui video pendek ini, kalian tidak hanya menjelaskan materi ekonomi, tetapi juga membuktikan bahwa belajar ekonomi bisa seru, kreatif, dan penuh kolaborasi. Ingat, ekonomi bukan hanya teori di buku, tetapi ekonomi adalah cara kita mengambil keputusan setiap hari, mengelola sumber daya, dan menciptakan solusi untuk kesejahteraan bersama. Tonton hingga akhir, ambil ilmunya, dan jadikan inspirasi untuk karya berikutnya. Saya percaya dengan semangat seperti ini, kalian bukan hanya menjadi pelajar ekonomi, tetapi calon ekonom masa depan. Selamat menonton belajar ekonomi. Insya Allah sukses mulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, kewirausahaan. Tata cara mengelola dan mengimplementasi faktor-faktor produksi agar efisien. Nah, adapun pelaku utama produksi disebut rumah tangga produsen, yaitu pihak yang menghasilkan barang atau jasa, misalnya perusahaan, industri, nelayan, pelayan, pengrajin, dan lain-lain. Nah, jadi inti dari materi produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa dengan melibatkan faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, definisi distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran atau penyaluran sesuatu seperti barang, jasa, data, atau nilai dari pihak satu ke lain sehingga bisa diterima secara merata atau sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor distribusi. Yang pertama, produksi jumlah barang atau jasa yang tersedia. Yang kedua, konsumsi, kebutuhan dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, transportasi dan teknologi, kemudahan untuk menyalurkan suatu barang. Yang keempat, melalui perantara, seperti melalui pedagang, distributor, dan agen. Yang kelima, kebijakan masyarakat, seperti melalui pajak, subsidi, dan regulasi. Adapun jenis-jenis distribusi yaitu yang pertama, distribusi langsung, yaitu produsen langsung mengonsumsi, dan yang kedua, distribusi tidak langsung melalui perantara seperti agen, toko, dan reseller, dan yang ketiga, distribusi fisik yaitu penyaluran barang, dan yang keempat, distribusi statistik atau probabilitas penyebaran data atau nilai dalam populasi, dan yang kelima, distribusi pendapatan yaitu hasil pembagian ekonomi ke masyarakat. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar juga kemampuan untuk mengonsumsi. 2. Harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah konsumsi menurun. 3. Selera atau kesukaan. Orang-orang lebih cenderung memilih barang yang dia sukai atau barang yang dia minati. Pelaku utama rumah tangga konsumsi adalah kelompok masyarakat yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi materi keempat yaitu tentang keterkaitan di antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Distribusi yaitu menyalurkan barang atau jasa tersebut akan sampai ke konsumen. Konsumsi yaitu yang dilakukan oleh rumah tangga sehingga uang dapat mengalir kembali ke perusahaan. Aliran uang dan barang ini menciptakan siklus. Perusahaan
perusahaan memperoleh keuntungan dari konsumsi dan dapat kembali memproduksi. Tanpa produksi tidak ada barang yang bisa dikonsumsi. Tanpa distribusi, barang tidak akan sampai ke tangan konsumen. Ada juga keinginan sumber daya terbatas harus pilih jalan. Masalah pokok jangan bingung dulu. Apa bagaimana dan untuk siapa itu?